Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai alur pendaftaran seleksi P3K guru dan linearitas ijazah ya. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa ada beberapa kategori yang bisa melamar untuk pelaksanaan seleksi P3K guru di tahun 2023, diantaranya guru honorer sekolah negeri atau swasta yang terdaftar di Dapodik, kemudian individu baru yang mempunyai sertifikat pendidik, dan guru honorer K2 yang terdata di BKN. Kemudian untuk seluruh PG 2021 atau Bapak Ibu guru yang sudah passing grade memenuhi nilai ambang batas pada tahun 2021 yang belum penempatan tetap harus mendaftar ya melalui pendaftaran akun sscsn.go.id ya. Kemudian nanti Bapak Ibu harus melakukan sinkronisasi dengan Disdukcapil. Apabila mempunyai masalah dengan nicknya, Bapak Ibu harap diperbaiki ke Disdukcapil. Kemudian setelah nanti alur pendaftaran melalui SSCSN, Bapak Ibu mengisi biodata di sana. Kemudian Bapak Ibu nanti akan lanjut untuk melaksanakan seleksi P3K ya. Kemudian informasi selanjutnya selain linearitas ya, harus diperhatikan juga bahwa Bapak Ibu ijazah S1-nya ya merupakan ijazah yang sesuai dengan bidang studi masing-masing. Kemudian ini adalah contoh surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 4757 BGT 0101 2022 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Kita masih menggunakan kualifikasi atau surat edaran yang terbit pada tahun 2022. Nah, dalam rangka pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Persyaratan calon P3K untuk JF guru harus memiliki kualifikasi akademik atau sarjana S1 atau D4 ya, dan atau sertifikat pendidik. Calon P3K guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, maka calon P3K untuk JF guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K untuk JF guru tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini ya. Kemudian ini lampiran surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 ya, tertanggal pada 4 Agustus 2022. Nah, di sini ada daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi ya. Yang pertama adalah kualifikasi pendidik untuk satuan pendidik TK. Nah, Bapak Ibu bisa mengetahui di sini untuk misal contoh bimbingan dan konseling ya, Bapak Ibu bisa mengajar atau di bidang studi guru kelas ya, serta ilmu pendidikan anak usia dini Islam. Di sini bisa masuk ke bidang studi guru kelas sama ya, untuk PAUD pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan guru Rodotul Atfal, pendidikan Islam dan sebagainya, bisa memasuki atau bisa melamar untuk linearitas bidang studi guru kelas. Sementara untuk tingkat pendidikan SD ya, satuan pendidikan SD, Bapak Ibu misal mempunyai kualifikasi pendidikan akidah filsafat Islam yang berhubungan dengan bimbingan penyuluhan, kemudian hukum ekonomi, hukum keluarga Islam, Bapak Ibu bisa melamar untuk guru bidang studi agama ya, Islam di sini khususnya. Kemudian hukum pidana Islam, ilmu agama, ilmu Al-Qur'an tafsir, ilmu falak, ilmu hadis, ilmu syariah, ilmu tasawuf, komunikasi dan penyiaran Islam bisa masuk ke
bidang studi agama Islam. Kemudian untuk program studi ekonomi juga ya, sama ekonomi. Untuk satuan pendidikan SD bisa mengajar untuk bidang studi atau mata pelajaran guru kelas, ekonomi pembangunan, ekonomi perbankan, ekonomi dan studi pembangunan dan sebagainya. Ini kalau ekonomi ya seperti ini bisa masuk ke linearitas satuan pendidikan SD, mengajar guru kelas atau bidang studi guru kelas. Kemudian guru pendidikan juga ya, misalkan Bapak Ibu program studinya pendidikan, kita bisa melihat di sini contoh pendidikan akuntansi bisa mengajar di SD sebagai guru kelas, sama ya, pendidikan antropologi, bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra dan atau sastra Indonesia, kemudian pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dan daerah, pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah bisa mengajar di guru kelas ya, untuk tingkat pendidikan SD. Sama untuk kualifikasi pendidikan lain juga, sama seperti pendidikan fisika, ekonomi, geografi, kemudian guru sekolah dasar, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan IPA IPS di sini ya. Kemudian untuk PKN dan hukum, kimia, koperasi, manajemen perkantoran bisa Bapak Ibu cek di linearitas ya, kualifikasi pendidikannya bisa mengajar di mana. Misal Bapak Ibu mengajar fisika, nah misal Bapak Ibu bisa mengajar di tingkat pendidikan SD sebagai guru kelas. Kemudian untuk olahraga juga ya, bisa misal Bapak Ibu ilmu keolahragaan bisa mengajar di SD, kemudian ilmu keolahragaan dan kepelatihan bisa di SD juga. Kemudian penjas orkes ya di sini, ilmu agama, nah ini ada. Kemudian sama untuk jenjang SMP juga, jadi Bapak Ibu bisa mengajar di tingkat SD, SMP, bahkan SMA ya, kalau Bapak Ibu sesuai dengan formasi yang dilamar atau sesuai kebutuhan yang dilamar. Bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris. Nah ini untuk bahasa Inggris ya, sama baik itu dari pendidikan maupun non pendidikan, misal seperti sastra Inggris bisa mengajar di satuan pendidikan bahasa Inggris di SMP ya. Kemudian BK juga banyak ya di sini, psikologi pendidikan dan sebagainya. Nah itulah informasi lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa download saja ya dokumen untuk kualifikasi akademik ya, linearitas pendidikan dengan formasi yang Bapak Ibu lamar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.